Libur Lebaran akan segera datang dan seperti biasa di tahun-tahun sebelumnya dan tahun ini Pangandaran diperkirakan banyak dikunjungi oleh wisatawan. Saya berharap banyak hal yang terjadi di beberapa tahun yang lalu yang hubungannya dengan nama baik Pangandaran tidak terjadi lagi dan bisa lebih tertib dan menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu. Untuk teman-teman yang mau ke Pangandaran, yang biasanya dilakukan setelah Lebaran, setelah Idul Fitri, biasanya banyak yang berkunjung ke Pangandaran. Biasanya datang dari Bandung, kemudian dari Jakarta, dari sekitaran Banyumas Cilacap, kemudian dari Tasikmalaya, Ciamis, dan Banjar, atau warga lokal yang akan datang ke Pangandaran. Seperti kita tahu bahwa setiap Lebaran di Pangandaran akan selalu ramai, akan selalu macet, dan itu seperti tidak bisa dihindari. Karena bagaimanapun dengan luas jalan yang ada di Pangandaran, kemudian tempat parkir yang tidak begitu banyak, kemudian yang datang banyak dengan volume yang begitu besar, juga waktunya tidak begitu panjang. Artinya libur Lebaran ini hanya akan kita bisa nikmati dari tanggal 21, mungkin efektifnya 21, kemudian sampai tanggal 24. Nah, berarti ada sekitar 3 hari yang bakal menjadi puncak orang-orang datang ke Pangandaran. Nah, di tahun lalu ini ada sebuah peristiwa yang menjadi kontroversi di mana tiketnya itu sempat viral karena tiketnya ditutup ya. Jadi tiketnya ditutup, kemudian harga yang sebenarnya itu ditempel untuk menutup harga yang lama. Jadi harga yang baru itu muncul beberapa hari sebelum Lebaran. Artinya pemerintah Kabupaten Pangandaran waktu itu membuat tiket dengan menggunakan tiket lama yang harganya ditutup, dan itu jadi masalah. Akhirnya viral, kemudian sampai Dinas Pariwisata itu memberikan klarifikasi bahwa ini tidak benar, bahwa harga yang sebenarnya adalah harga yang memang menjadi penutup ya. Jadi dulu ada karcis kemudian ditutup dengan harga baru. Jadi harga yang penutup itu adalah harga yang benar. Dan mudah-mudahan tahun ini tidak jadi, informasinya seperti itu. Kemudian yang kedua terkait dengan lalu lintas. Teman-teman, sekarang ada jalan baru yang bisa masuk ke Pangandaran lewat Jembatan Merah. Jadi dari situ kita bisa masuk. Jadi semuanya tidak masuk melalui pintu utama yang dekat dengan Pantai Barat dan juga Masjid Agung ya. Jadi dari Masjid Agung ke kiri, kemudian ada yang lurus. Nah, kalau sekarang sebelum jalan itu sekitar 2 kilo sebelum jalan itu, ini ada belok ke kiri menuju ke pelabuhan, kemudian teman-teman bisa masuk lewat situ, masuk ke Pantai Timur langsung. Jadi dari situ nanti teman-teman bisa menyusuri Pantai Timur, kemudian bisa ke Pantai Barat, masuk ke hotel yang menjadi tempat teman-teman menginap. Dan perlu diketahui, biasanya ketika terjadi Lebaran dan musim Lebaran ini banyak jalan yang menjadi satu arah ya. Misalkan jalan Bulak Laut itu satu arah. Jadi dari gerbang utama belok kiri itu satu arah. Kemudian di Pantai Barat biasanya dibuat satu arah. Jadi satu arah dari mulai Cagar Alam sampai ke pintu tol atau Pangandaran Sunset di situ, itu biasanya dibuat satu arah. Jadi teman-teman tidak bisa masuk ke kanan ya, maaf, ke kiri. Jadi itu dibuat satu arah. Dan mudah-mudahan tahun ini akan lebih tidak begitu macet karena ada jalan baru yang bisa kita gunakan, yaitu jalan baru dari mulai Cikembulan sampai ke Batu Karas ya teman-teman. Itu sudah tembus sekarang, jembatannya juga kemungkinan sudah dibuka. Itu jadi menikmati pantai tidak harus di Pantai Barat, tetapi ada banyak pantai yang bisa dinikmati sampai ke Pantai Batu Karas dan sampai ke Madasari, itu bisa tembus semuanya. Dan teman-teman semua, ada yang baru juga di Pangandaran terkait dengan
tiket terusan ya. Jadi kalau kita ingin menikmati 3 tempat wisata sekaligus, teman-teman bisa masuk jalur baru di sepanjang Pantai Pangandaran. Itu tiket terusannya mulai dari 20.000, kalau tidak salah motor mulai dari 20.000, itu tembus dari Pangandaran kemudian ke Batu Hiu dan juga Batu Karas. Jadi teman-teman bisa lewat situ, tidak melalui jalur tengah ya, jalur utama jalan provinsi. Nah, teman-teman bisa lewat situ, bisa menikmati pemandangan pantai, dan tentunya kendaraan teman-teman harus bagus karena sepanjang jalan itu masih belum terdapat bengkel-bengkel seperti layaknya kita menggunakan jalan nasional. Kemudian yang terakhir, teman-teman semua, banyak tempat-tempat baru yang bisa teman-teman kunjungi di Pangandaran. Kemudian banyak spot-spot baru yang juga bisa teman-teman kunjungi, yang sebelumnya mungkin 2-1 tahun ke belakang belum pernah ke Pangandaran, atau bahkan sampai 5-10 tahun belum ke Pangandaran, pasti akan merasakan bedanya Pangandaran dulu dengan sekarang. Teman-teman bisa memanfaatkan Google Maps, bisa bertanya, kemudian yang terpenting teman-teman bisa mendapatkan informasi terbaru tentang Pangandaran di Instagramnya My Pangandaran, kemudian di websitenya My Pangandaran, kemudian di TikTok juga ada TikTok My Pangandaran, dan juga di Twitternya Twitter My Pangandaran. Teman-teman bisa mention apapun yang berhubungan dengan Pangandaran, nanti akan kita coba retweet atau kita re-upload. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat berlibur ke Pangandaran. Sampai jumpa di Pangandaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.